Kamu udah cuci tangan belum? Jangan lupa kalau keluar pakai masker. Terus ingat jaga jarak. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Gali, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai, apa kabar semuanya? Semoga semuanya pada sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama Bapak di sini dan kalian di sana, walaupun jarak memisahkan kita, tapi kita dekat dalam video pembelajaran kali ini. Udah pada makan belum? Jangan lupa ya, sarapan. Ya, hari ini Bapak mau sedikit cerita kegundahan Bapak, keresahan Bapak hari ini. Ya, tinggal di Bekasi. Ya, tinggal di Bekasi nih. Emang enak-enak enggak gitu, enak-enak enggak. Ya, enaknya itu di sini wilayahnya masih rada enggak terlalu mepet sama tetangganya. Masih banyak lapangan sama tanah luas di daerah Bekasi sini. Namun yang nggak enaknya warga Bekasi beberapa orang sih oknum yang nggak ngerti tentang bahaya nabun. Apa itu nabun? Ya gini, karena melihat wilayahnya masih banyak lahan kosong, tanah-tanah kosong, banyak warga yang suka membakar sampah. Padahal Bekasi deket Bantar Gebang. Dan juga di wilayah sini sampahnya diangkutin sama petugas sampahnya gitu. Tapi masih banyak yang suka membakar sampah di sekitar lapangan, di pinggir jalan, sehingga menyebabkan asapnya kemana-mana gitu kan. Mungkin mereka nggak tahu. Nah, siapa tahu nih mereka yang suka bakar sampah di jalan nonton video Bapak. Kita belajar bareng-bareng tentang kenapa sih kita nggak boleh suka bakar sampah, apa sih bahayanya asapnya itu, kabut asapnya itu bagi kesehatan kita. Nah, Bapak sedikit akan menjelaskan berapa banyak kayak 9 kayaknya, 9 bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Yang pertama, ya, bahaya kabut asap yaitu dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan juga tenggorokan. Ya, asap yang berkeliaran itu ya kan, kalau kita nggak sengaja lewat, orang lain lewat, masuk hidung, terus kena mata, masuk ke tenggorokan, bahaya, bisa menyebabkan iritasi. Nah, parah kan? Bukan parah apanya, bukan orang lain yang kena. Parahnya ya itu tadi, karena kebodohan orang yang nggak ngerti bahayanya ngebakar sampah sembarangan, jadinya yang salahin orang lain. Dosa nggak yang kayak gitu? Ya, kita doakan saja biar orang yang masih suka bakar sampah sembarangan bisa ngerti bahaya ini kabut asap ini. Yang kedua nih, kabut asap dapat menyebabkan alergi, reaksi alergi peradangan, dan mungkin juga bisa menjadi infeksi. Apalagi kalau ada anak kecil, anak bayi. Tuh, Bapak punya anak kecil, makanya kalau ada yang bakar sampah dekat rumah, langsung masuk ke dalam rumah atau menjauh dari bakar-bakar sampah itu. Bahaya kan? Bahaya, bisa terjadi infeksi sistem pernapasannya. Kemudian yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis seperti bronkitis kronik misalnya. Ini yang punya penyakit asma, penyakit pada saluran pernapasan, mungkin bisa jadi sakitnya ya bukan karena bukan karena sengaja, karena ketidaksengajaan suka menghirup kabut asap sampah-sampah gitu, dia nggak tahu terus sering hirup, sakit kan tuh.
Makanya sekarang kita harus menghindari yang namanya kabut asap gitu ya. Ya. Apalagi ya, Pak, bahaya kabut asap. Kabut asap juga dapat menyebabkan kerja paru-paru kita berkurang. Terjadi mudah lelah dan sulit buat bernafas. Gitu ya. Nah, lanjut lagi. Yang berapa tuh? Kabut asap dapat menyebabkan orang lansia ya, yang lanjut usia dan anak-anak yang punya daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Kabut asap juga mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan. Sehingga itu tadi yang di awal ya, gampang terjadinya infeksi. Kabut asap juga dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Bahaya banget ya. Nah, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga akan menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Bahaya banget. Makanya ada perasaan nggak seneng sama orang yang suka bakar sampah, tapi kita juga harus menegur dengan baik. Misalnya belum berani menegur, ya udah, orang yang bakar sampahnya udah pergi, kita siram pakai air gitu. Kayak Bapak di sini depan rumah Bapak udah bener-bener lapangan, kalau ada sampah dibakar gitu kan, ya udah nyapu-nyapu daun-daun gitu dibakar sampahnya, udah orang yang nggak ada Bapak siram air biar nggak terhirup kabut asapnya. Bahaya ya. Kita hindari kabut asap tersebut dengan cara apa ya kan? Dengan cara menjaga kebersihan kita dan menjaga kalau keluar tuh pakai masker. Seperti sekarang ya, lagi wabah COVID juga harusnya wajib pakai masker kalau keluar. Nggak cuma dekat rumah Bapak sih, perjalanan Bapak kalau nyari jalan-jalan gitu, JJS, jalan-jalan sore, ada aja tuh orang yang bakar sampah sana sini. Nah, selain itu, curhatan Bapak itu tadi ada kaitannya sama pelajaran kita. Lalu, apa tuh Pak kaitannya Pak? Kita akan cari tahu, kita akan belajar bareng-bareng caranya untuk menjaga sistem pernapasan pada tubuh kita. Disimak ya. Oke, kita masuk ke cara memelihara organ pernapasan kita. Ya, Bapak akan menjelaskan 4 poin penting biar saluran organ pernapasan kita ya dapat dijaga dengan baik dan tidak mudah terkena sakit dan juga tidak mudah terkena virus-virus yang berbahaya. Yang pertama adalah menjaga kesehatan organ pernapasan. Caranya makan makanan bergizi, pasti. Terus berolahraga, oke, cakep. Terus juga istirahat yang cukup. Apalagi posisi tidur yang benar ya. Seperti yang sudah kita tahu, posisi tidur tuh jangan tengkurap ataupun miring ke kiri. Kita usahakan posisi tidur kita telentang, bukan telentang ya, tang ditelan bukan, terlentang atau juga miring ke kanan gitu. Misalnya tengah malam bangun tidurnya balik lagi miring kiri, balikin lagi miring kanan lagi gitu ya. Kenapa posisi tidur ini penting? Biar kita nggak mudah kena sakit. Setahu Bapak di sebelah kiri itu ada jantung ya. Kalau misalnya kita ngadep kiri, jantung kita tertekan gitu. Setahu Bapak sih, cuman mungkin kamu lebih tahu atau yang nonton video ini lebih tahu kenapa sih kita harus tidur miring posisinya ke kanan atau terlentang gitu. Jangan ke kiri ataupun tengkurap ya. Poin yang kedua ya. Tadi yang pertama kita menjaga kesehatan organ pernapasan ya, ada lagi cara-caranya. Yang kedua, kita menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Apa itu zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan? Ya, yang paling penting adalah tidak merokok ataupun tidak menghisap asap rokok. Maksudnya apa, Pak? Tidak jadi perokok pasif, perokok yang menghirup dari asap rokok orang lain. Misalnya ada
orang dewasa atau tetangga kamu ngerokok dekat kamu, kamu enjoy aja, itu akan jadi masalah kamu. Hindari, jauhi, apalagi kalau kamu hebat, kalau berani negur, maaf om, aku masih anak-anak, jangan rokok dekat aku ya, aku nggak suka asap rokok. Kalau nggak pura-pura batuk, kode banget gitu, kode biar yang ngerokok agak menjauh. Oke. Terus juga kita biar terhindar dari zat yang merusak organ pernapasan, kita pakai masker saat berada di lingkungan kotor. Nggak cuma lingkungan kotor kan, sekarang sudah wajib masker kalau keluar, biar juga nggak kena virus. Yang selanjutnya, dari menghindari zat yang dapat merusak organ pernapasan, yaitu apa? Mengurangi konsumsi makanan dingin gitu, karena paru-paru ya, makanan minuman dingin itu bikin jaringan paru-paru tuh sensitif. Jadi agak dikurangin deh. Yang biasa-biasa aja, yang adem-adem aja makan sama minumnya. Sesekali boleh lah, tapi jangan sering-sering minum-minum apa tuh, teh jus, teh sistri, jangan sering-sering ya. Dingin tuh, jangan dingin-dingin, yang adem-adem aja, yang biasa-biasa aja. Oke. Lanjutnya, jangan juga nih menghindari makanan dan minuman yang banyak gula ataupun kimia, bahan-bahan kimia, pengawet gitu. Nah, itu juga bisa merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Ya kan? Ya enak kan? Kita paru-paru udah bagus, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala yang enak ini, kalian kalian rusak gitu. Ya. Apalagi tadi tuh? Oke. Oke, ulang ya. Menghindari zat yang dapat merusak organ pernapasan tuh, kita nggak boleh ngerokok, rokok aktif atau pasif. Kita juga pakai masker kalau keluar lingkungan kotor. Kita kurangin konsumsi makanan minuman dingin maupun makanan minuman manis yang berbahan pengawet, berbahan kimia. Kemudian cara kita memelihara organ pernapasan yaitu adalah dirawat organ pernapasannya, bersihin hidungnya, rongga hidungnya secara teratur dari rambut-rambut yang ada di ini kan, istilahnya bukan kasar sih, ngupil. Nah, mungkin kalau mau ngupil itu harus steril dulu tangannya, cuci dulu tangannya, jangan sampai tangannya kotor ya, habis main pasir, aduh gatel hidung nih, korek-korek dibersihin, enggak, jangan. Kalau bisa bersihkan tangannya kalau misal udah darurat gatel hidungnya gitu, atau pakai cotton bud bersihin hidungnya biar plong lagi gitu ya. Nah, terus juga memeriksa kesehatan pernapasan, kalau sakit ataupun mau teratur juga boleh rutin ke dokter. Ada yang sakit nggak, napasnya kenapa gitu kan. Kemana sih kalau misalnya kita punya gangguan organ pernapasan, berobatnya ke dokter apa? Dokter THT. Apakah itu dokter THT? Nah, kamu udah tahu kan ya. Oke, cara yang keempat untuk memelihara organ pernapasan yaitu kita menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita. Kita buat udara, sirkulasi udara khususnya di rumah itu ada perputaran udaranya. Kayak Bapak punya temen kuliah, zaman dulu kuliah gitu kan, dia ngekos itu kipas di kamar kosnya ada 2 gitu. Waktu itu lagi kerja kelompok dulu betul, ingat Bapak. Bingung kok ngapain kipasnya ada 2, yang satu masuk ke dalam kosan, yang satu lagi dikeluarin tuh kipasnya. Ternyata itu digunakan untuk sirkulasi udaranya gitu. Karena kalau misalnya kondisi sekarang rumah-rumah sekarang di Jakarta, ventilasi rumahnya udah dikit gitu kan, kanan kiri depan belakang atas bawah itu udah sempit banget, terus nggak ada udara yang masuk. Ya udah diakalinnya kayak gitu, pakai kipasnya 2 ya. Kemudian juga gimana sih cara kita menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita? Ini poin keempat, cara memelihara organ pernapasan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu yang berterbangan. Terus buat udara bersih di lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon ya, menanam pohon di kebun kita. Tapi tidak punya kebun, ya udah kita pakai media tanamnya pot. Terus juga potnya itu
rutin disiram. Dan kayak bapak punya tanaman, kadang suka lupa nyiram tanaman. Jadi beberapa kali sempat pohonnya rusak gitu. Ya udah, harus sering rajin gitu ya kalau punya pohon itu. Terus and the last dari poin keempat kita, cara memelihara organ pernapasan, khususnya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, kita cegah ruangan sekitar rumah kita lembab. Karena kalau lembab itu virus dan bakteri mudah berkembang. Ya, lembab itu dia tuh nggak ini ya, apa namanya, nggak enak aja gitu udaranya. Maksudnya nggak ada sirkulasi, nggak ada cahaya matahari masuk ke rumah kita gitu kan. Sering-sering dibersihin, disapu, dipel, apalagi di kamar mandi nih kamar mandi yang banyak sumber biangnya kotor ya. Bukan berarti kamar mandi tempat mandi atau buang hajat ya udah nggak dipeduliin. Nah, rajin-rajin kalian bersihin juga kamar mandi. Orang tua kalian udah sibuk bekerja cari nafkah, mama kalian sibuk masak buat kalian ngapain? Iseng bersihin kamar mandi. Kenapa? Biar kalau lagi di rumah ya udah nyaman rumahnya. Jadikan rumah kita surga kita saat di dunia. Jangan sampai di rumah kita kotor, jadinya males di rumah, terus keluar. Sekarang lagi bahaya wabah covid, resiko kalau keluar. Ya udah di rumah aja, bersih rumah, rajin nyapu ngopel, jadinya kan enak di rumah kan. Orang tua kalian seneng lihat kalian mau bekerja sama di rumah. Kalian juga nyaman deh, punya haknya menikmati udara bersih bagi kita. Terus juga ingat kewajiban lah, jadi pelajaran PPKN. Ya udah, itu yang bisa dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Gali, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Dah.